Selamat datang di Na Talk Show. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan buat edisi hari ini ya kita ada Wina juga. Hai. Hari ini ada Tika, ada Andika. Jadi semua bisa kenalan bareng, termasuk kita mungkin hari ini ketemu pertama, besok kita ada janjian buat ngedate juga. Nah, jadi buat teman-teman semua, supaya lebih jelas sama yang kita omongin, kita bakal bahas lebih banyak tentang duta nih kan. Sebelumnya kan, ya bisa perkenalan diri dulu kayak Kak Tika. Oke. Halo, selamat siang, pagi, kapanpun ya, kayak tadi kapan ini ya. Ya. Kenalin semuanya, nama aku Farhana Atika. Teman-teman bisa panggil Ika, Atika, bebas mau panggilnya gimana. Ya. Dan sekarang aku aktif di Agam Inong Kota Banda Aceh. Dan juga selain aktif di Agam Inong, sekarang aku bekerja di bidang financial and accounting. Bekerja di bidang financial accounting dan juga aku aktif di dunia seni tari. Seni tari. Sekarang nih hari ini aku nggak sendiri ya. Karena aku juga di Agam Inong. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Vina, Bang Hadi atas kesempatan ini. Jadi perkenalkan, nama aku Andika Ramatila. Biasa akrab disapa Andika. Sekarang kesibukannya yaitu di kuliah di Universitas UIN Arandiri jurusan Ilmu Hukum. Dan juga sekarang lagi aktif juga di Agam Inong Banda Aceh dan juga di organisasi lain yaitu di modeling, di bidang olahraga, ada taekwondo dan juga nge-gym sekarang. Keren banget ya. Nge-gym nih. Saya kayak anak muda gitu ya. Besok daftar lah. Keren banget ya kita ada dengar bahwa mereka sangat aktif di usia muda ini. Nah, tadi kita membahas Agam Inong Kota Banda Aceh ya. Nah, kenapa sih dari Tika ataupun Dika sendiri, kenapa sih bisa tertarik join di Agam Inong Banda Aceh ini gitu? Dan tahun berapa mulai masuk ke dunia Agam Inong ini gitu? Tahun berapa kali ya? Iya. Siapa yang mau mulai duluan? Mulai duluan. Udah tahan lagi soalnya. Udah semangat kali soalnya. Nah, jadi kebetulan ya Tika dan juga Dika itu kita join di Agam Inong di tahun 2023. Dan kita ini dulu tuh satu partner di Agam dan Inong nomor urut 2. Dan alhamdulillah juga waktu itu di tahun 2023 aku sendiri terpilih untuk menjadi wakil 3 Inong Kota Banda Aceh, dan juga aku dan Dika itu berhasil buat dapetin sepasang lagi nih Agam dan Inong berbakat 2023. Nah, kalau Dika gimana? Karena kalau aku dia sendiri pertama join itu di tahun 2022. Di situ juga sempat mengikuti Agam Inong Banda Aceh dan nggak lewat. Dari situ mengevaluasi diri sendiri di tahun 2023 ngikutin lagi. Dan alhamdulillahnya mendapatkan selempang Agam berbakat dan juga Agam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Berarti ada fase upgrade-nya setahun tuh. Ada fase upgrade-nya, evaluasi diri sendiri dulu. Kekurangan kita di mana di situ? Fase upgrade-nya tuh ya. Karena kan kalau misalnya dia anak muda, karena kita kalau udah gagal kita sering orang ngerasa cukup. Ngerasa cukup ya, coba di tempat lain. Tapi kalau tetap nyobain lagi ya. Karena pengen ngerasain kayak bertantang diri sendiri aja. Pengen tertantang, menarik nih untuk kita coba lagi. Apa kekurangan aku mungkin kekurangan aku di sini di bidang ini, aku mengevaluasi diri aku sendiri dulu. Setelah udah siap dari semuanya, baru coba lagi dan alhamdulillah di tahun 2023 terpilih menjadi top 10 Agam Inong Banda Aceh. Setuju banget ya, karena kegagalan hasilnya kelihatan ya. Kegagalan itu bukan akhir, kegagalan itu awal dari segalanya kayak gitu. Tapi tadi mendengar kayak dari Tika dan Dika sendiri itu sama-sama ya mendapatkan kayak Inong berbakat dan Agam berbakat. Berarti chemistry-nya itu masuk banget ya. Hubungan lebih jauh gimana nih? Sebagai kakak dan adik. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini kayak soal produktivitas selama di Duta kali ya, soal kegiatan-kegiatannya gimana, sama lingkungannya lah mungkin bisa lebih dulu kan. Kalau misalnya dunia kita di kampus, teman mungkin ada yang pulang kuliah, terus dia ada yang kerja, ada yang udah nyantai lagi. Karena kalau misalnya di Duta sekarang, ya kumpulan dari orang itu juga kegiatannya beda, soal keluarganya beda. Nah, gimana nih? Nah, karena kan tugas Duta kayaknya menginspirasi harusnya kan, ya. Nah, jadi alhamdulillah juga setelah ini kan ceritanya udah 2024 ya. Jadi kami berdua itu sebenarnya udah lengser. Udah kayak di masa jabatannya lagi. Dan alhamdulillah juga kami berdua itu masih tetap untuk dipercaya untuk menjadi pengurus dari Agam Inong Kota Banda Aceh. Nah, memang selama udah 2 tahun ini ya Dika ya,
kita berdua itu juga bersama teman-teman Agaminong lainnya kita banyak membuat kegiatan sosial gitu. Contohnya kayak beberapa waktu lalu kita tuh sempat berkunjung ke panti asuhan. Rumah anak Nanggrol. Di sana kita berkegiatan lah dengan adik-adik yang ada di sana. Terus juga tahun lalu kita sempat ke sekolah SLB. Di sana kita juga berinteraksi dengan mereka, misalnya dengan segala keterbatasan ataupun kelebihan ya yang mereka punya, kita tetap bisa berinteraksi dengan mereka dengan baik gitu. Iya. Kalau Bang Dika nih, kalau misalnya ngelihat anak-anak sekarang ya kayak kita sama-sama laki lah tahu ya teman-teman yang nongkrong nih kita kan sering nongkrong, tapi buat memulai gitu gimana? Tadi kan ada fase upgrade-nya tuh. Teman-teman kadang kalau misalnya mau mulai takut sama teman-teman yang mau mulai masuk ke duta, karena duta tuh harus show, jadi kita kelihatan di panggung di sosial media. Tugas kita menginspirasi, selain kita juga emang harus kan. Jadi kira-kira lah buat supaya orang ada semangat awalnya lah mungkin ya. Nah, gimana tuh? Sama kayak abang motivasi diri sendiri nih. Benar. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku mulainya dulu. Ketika udah mulai, aku udah tahu sisi enak di mana, titik ternyaman di mana. Intinya, ketika ada orang ngomongin kita nggak usah dengerin aja. Kita intinya mulai aja dulu, apapun kegiatan kita ke depan, kita jalanin aja. Mungkin apapun proses kita nanti, ketika kita udah keluar di zona nyaman, kita udah tahu pasti titik terenak kita itu di mana. Pas sudah terjun, kita udah tahu sisi enaknya, udah kita jalanin aja apapun itu. Jadi kalau kamu mau coba sekarang atau enggak sama sekali. Ya. Benar banget. Oke. Nah, tadi kan udah kayak perjalanan ikut Agaminong ya. Kayak udah ikut nih, udah masuk ke dunia Agaminong. Apa sih dari dirinya Dika dan juga Tika nih, apa sih perubahan yang udah dialami gitu dari sebelum mengikut Agaminong? Gimana? Ya. Jadi langsung berpikir apa ya perubahan? Mungkin kalau misalnya dari aku pribadi, perubahan yang paling kelihatan itu ya kita lah ya, soal perempuan mungkin berpenampilan yang baik, yang menarik, terus juga soal makeup. Mungkin dulu sebelum masuk Agaminong tuh aku tipikal yang ya udah keluar aja gitu, kayak gayanya tuh ya udah apa adanya aja gitu. Tapi dan itu nggak selalu aku terapkan di semua situasi ataupun aku pergi kemana. Tapi setelah aku gabung di Agaminong, aku jadi sadar kayaknya aku harus diberi penampilan yang baik, karena nggak tahu kan di jalan itu siapa sih yang bakal kita temuin kan. Karena kita di jalan tiba-tiba ketemu jodoh kita ya. Nggak mungkin kita lagi gaya mau pergi pasar nih kan, nggak mungkin ya. Jadi bener-bener hal yang aku lihat dari diri aku sendiri yang paling berubah itu soal penampilan sih. Soal penampilan dan juga karakter dan gimana pembawaan aku ketika bertemu sama banyak orang gitu. Bener, setuju banget sama sih Wina. Kalau misalnya di laki yang gym ya, kita kan ngerasa buat ini ya, buat diri kita ya. Kalau di laki itu mungkin kalau di cewek ya penampilan. Kalau laki selama dia rapi kayaknya pede aja keluar. Cuman postur tubuh tuh sangat terpengaruh. Ya, berpengaruh sekali. Jadi sisi-sisi yang mungkin kita biasa nganggap ya biasa aja, setelah masuk kita kakak jadi tahu ya bagian ini penting ya. Benar-benar karena pun sekarang anak-anak zaman sekarang nggak pun ikut pageant, memang dress well itu sangat penting ya. Gitu. Ya kita tadi kakak bilang mana tahu jodoh ya. Gak ada yang tahu ya. Dan cowok juga gitu. Postur tubuh itu sangat penting untuk diperbagus ya kan. Agar percaya diri itu membuat kita percaya diri dari segi tubuh kita yang bagus, kita kemana-mana tuh oke aja gitu. Jadi ini buat teman-teman semua nih yang lagi nonton kita. Jadi beberapa poin penting tuh bisa kita ketahuin kayak yang tadi Bang ya. Kita kalau nggak cobain nggak akan tahu. Cuman ya masalah di beberapa orang termasuk kita di awalnya coba nggak ya? Karena kalau udah jadi duta kita udah tahu ya posisi sekarang duta nih lagi masa menjabat. Tapi sebelum kan kita nggak akan tahu tuh kita bakal jadi duta loh. Ternyata bakal jadi duta. Nah kalau misalnya gimana ya cara sampainya? Ini ya kalau misalnya bagi teman-teman semua, kakak ini kan udah ngejalanin masa duta ini udah pada selesai. Tentu ada satu momen atau pengalaman yang kurang enak mungkin, atau mungkin yang paling diingat mungkin, yang memorable lah, yang teringat gitu. Jadi apa kira-kira Bang Dika, kakak, sesuatu yang paling teringat? Apa sebelum masuk duta mungkin yang paling mengerikan tuh naik panggung ngobrol, bahasa masih apa nih yang keluarnya?
Mungkin gimana? Hal yang paling teringat yang aku juga ketika masuk di Agam Inong, ternyata ini penting ya, itu adalah adalah gimana cara kita untuk bisa menghandle mood kita gitu ketika kita di depan orang. Mungkin dulu aku ketika sebelum gabung di Agam Inong, ketika misalnya aku sedang tidak mood, ya udah aku memilih untuk tidak keluar, untuk tidak bertemu dengan orang. Tapi kita kan nggak tahu ya, misalnya kita lagi ketemu sama pejabat-pejabat, terus mereka kan nggak yang ngelihat juga kok dong kondisi kita gimana. Nah di situ aku belajar untuk kayak oke, dengan siapapun, ketemu siapapun, berarti mood kita tuh ya cukup menjadi privasinya kita gitu. Jangan sampai kita tonjolkan ke orang. Mungkin hal-hal yang nggak enak dari diri aku itu yang terus aku ingat dan terus aku perbaiki sih gitu kalau dari aku. Kalau dari aku pribadi hampir sama Atika. Jadi menunggu mood ketika kita mau penugasan, kita menunggu pejabat sangat lama gitu kan. Jadi mood kita terpengaruh saat kita bertugas. Mungkin dari situ belajar juga bahwa kita juga nggak boleh seperti ini terus. Maka dari duta ini sendiri, kita juga belajar kayak banyak hal, yaitu personal branding, kepercayaan diri, dan juga public speaking. Tapi kontrol mood itu penting ya, Win? Bener banget. Kontrol mood itu kan sehari-hari itu ada efeknya gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa ngontrol kita tuh dapat kacau dan segala kan gitu. Nah oke, tadi kontrol mood ya Hadi. Orang yang marah tuh, soalnya kadang-kadang kita marah nih, kesal nih, tunjukin aja nih lagi kesal ya. Tapi kalau kita bicara kayak gitu, untuk apa emosi diciptakan? Enggak. Benar nggak? Jawabannya sini dong tadi, dikontrol ya kan, harus dikontrol. Emosinya ya. Bener-bener oke, setuju banget. Nah tadi tuh udah kayak apa sih yang bikin terchallenging kan dari duta Agam Inong Banda Aceh ini. Nah tapi dari segi benefit nih, udah ikut Agam Inong, apa sih yang dapat banyaknya itu yang dapat dipelajari gitu, selain kayak mungkin dari personal branding, kelas-kelas apa yang didapat ketika diajarin di Agam Inong gitu? Iya penting. Pasti masuk di Agam Inong itu mungkin kayak negatif itu sedikit banget, tapi benefitnya tuh sangat banyak karena yang kayak tadi kita di Agam Inong belajar personal branding, belajar public speaking yang dari dulu mungkinnya nggak berani ngomong depan umum, tapi setelah masuk di Agam Inong kayak oke, aku berani kok ngomong di depan banyak orang gitu kan. Sebelumnya getar dulu. Iya, sebelumnya getar dulu. Ini nggak siap gitu kan. Nah terus juga benefit-benefitnya lain ataupun hal positif lainnya itu adalah ya perubahan-perubahan yang dari diri kita, dimana kita bukan untuk mau menjadi bukan menjadi orang lain, tapi ketika kita di depan orang itu kita berusaha untuk menunjukkan sisi terbaiknya kita gitu, mulai dari sikap, penampilan dan lain-lain gitu. Jadi itu sih positifnya. Dan juga ketika masuk di Agam Inong ada lebih banyak relasi nih. Relasi, bangun personal branding, dan juga karena kan untuk apa kalau misalnya kita punya banyak skill, punya banyak bakat nih, tapi kita nggak ada relasinya ya kan, sama aja kita nggak bisa ngembangin kan. Nah jadi salah satu wadah di kami berdua untuk bisa mengembangkan skill dan juga bakat kami di Agam Inong ini dengan bertemu dengan banyaknya orang dan juga mempunyai banyak relasi gitu. Oke, dapat banget. Nah, dari Mbak Dika sendiri gimana? Kalau pendekatkan sama Atika tadi sangat setuju, pakai relasi, personal branding, dan aku pribadi dulu waktu sekolah itu sangat jarang kayak ngobrol depan banyak orang ataupun kurang percaya diri ketika jalan di depan banyak orang. Tapi setelah join di Agam Inong ini, banyak hal yang memang sebelumnya saya sendiri belum pernah mendapatkan itu. Jadi kayak kita mengenal destinasi wisata Kota Banda Aceh, budaya, sejarah, dan itu membuat kita tuh kayak begini ya Kota Banda Aceh. Sebelum kita belum pernah pelajari di sekolah itu. Sekolah juga jarang juga dibilang kayak Banda Aceh sih gini. Tapi kalau di sekolah kita budayanya ya Aceh doang gitu. Tapi kalau Banda Aceh benar juga ya kalau kita bahas ya. Di situ ada gunungan, wisata religi dan wisata sejarah, sangat tertarik itu kita pelajari gitu. Apalagi dengan kita ketemu sama banyak orang, menambah relasi itu sangat kayak menambah energi kita lagi gitu. Ngobrol sama orang yang dengan mood dan maksudnya interaksinya oke gitu kan, terus yang kita dapat ada ilmunya kayak moodnya nambah. Seharian full day aja kita sanggup gitu. Terus dengan ikut Agam Inong juga kita lebih spesifik ya belajarnya sih gitu. Tapi dari sekian banyak event-event pageant gitu ya, kenapa pilihnya jadi Agam Inong gitu? Kenapa ikutnya di Agam Inong?
Dika dulu deh. Sebenarnya sebelum Agam Minong, Dika sendiri waktu tamat sekolah pernah ikut di modeling. Setelah modeling itu bergabung di OCK Modeling. Itu mengikuti semua kayak event fashion show, udah dapat kepercayaan diri untuk jalan. Tapi untuk kayak personal branding kurang, public speaking kurang. Tiba mendengar kata Agam Minong, apa itu? Tanya-tanya gitu, kenapa? Tertarik gitu. Menarik ya, kita bisa penugasan, kita bisa belajar budaya, sejarah, menarik untuk kita join ya. Maka dari itu di tahun 2022 sempat masuk gitu, tapi belum mendapatkan rezeki di situ. Maka dari itu karena lingkungan sangat terpengaruh untuk kita ke depan. Ya, itu sih, itu perlu ini ya, semua orang perlu tahu. Kalau mungkin orang nganggap biasa aja kalau temannya ini aja, tapi oke aja. Harusnya itu kalau jangka panjang nggak bisa gitu ya, kan? Benar. Karena kan secara nggak langsung kadang-kadang kita dapat kerjaannya dari teman-teman, kadang-kadang kita dapat event dari teman-teman. Karena teman efeknya banyak. Iya, benar, lingkungan ya, penting banget. Kalau misalnya aku sendiri sih kenapa dari sekian banyaknya kedutaan ini aku pilih Agam Minong ya. Dari dunia duta ini aku memilih Agam Minong Kota Banda Aceh. Kenapa? Karena aku dulu sebelum mutusin untuk masuk ke duta, aku tahu dulu nih kira-kira duta mana yang sesuai dengan targetnya aku ke depan gitu. Nah, karena kebetulan aku juga selain di bidang kuliah ataupun di bidang pekerjaan aku tuh aktif dari dulu memang sampai sekarang di dunia seni tari. Nah, aku mencari mana nih duta yang sekiranya di Kota Banda Aceh ini akan berhubungan dengan budaya. Gimana lagi kalau bukan di Kota Banda Aceh. Jadi aku memutuskan untuk masuk ke Agam Minong Kota Banda Aceh karena aku bisa mengembangkan skill dan juga punya banyak relasi di bidang seni tari. Terus juga jadi nambah wawasan aku juga untuk soal bagaimana sih budaya di Aceh itu. Itu Bang ya, kalau misalnya cewek ada pertimbangannya. Kalau kita coba aja dulu, gagal semua identitas. Iya, gitu. Kalau kita lagi jalanin aja Bang. Kami siap segala kondisi, ucap pikirkan siap. Mungkin lebih well prepare ya. Kita juga melihat prospek depan itu seperti apa, lebih realistis ya kalau perempuan gitu. Ya realistis tuh. Ya sebenarnya penting. Cuman kalau bagi laki-laki cara motivasi diri kayaknya cobain aja dulu, karena dia nggak mikir serunya di mana kan. Cobain, udah tahu serunya baru berlanjut. Laki biasanya pasti mendapatkan hal-hal lain gitu ya. Nah berarti biasanya seringnya gitu ya. Itu dia. Kalau misalnya kejadian-kejadian di teman-teman kita termasuk jadi di awal-awal nih buat ngobrol tuh susah tuh, buat bisa interaksi sama orang, ngobrol cerita, kecuali curhat. Kecuali di top. Itu dia. Ya kalau misalnya buat bisa ngobrol gitu kan, kadang-kadang ya cara kita ngobrol tata bahasanya masih kurang. Mungkin sampai sekarang masih perlu belajar. Tapi kalau di duta kan interaksi sama, ya kadang kita ketemunya pejabat, udah diajak makan bareng, nggak mungkin dong kita ngomongnya ngasal gitu ya. Gimana tuh? Ada diajarin kan gimana cara interaksi gitu, tata krama atau gimana pola tubuh mungkin ya? Pastinya diajarin sih, karena kita sebelum menuju ke Malang Perobatan, istilahnya ya Malang Perobatan, kita tuh ada yang namanya prakarantina dan juga karantina. Nah di situ tuh kita memang benar-benar diajarin public speaking, karena kan itu berhubungan lagi dengan public speaking ya, gimana cara kita ngomong sama orang. Dan kita itu juga diajarin untuk bisa menempatkan posisi. Kalau misalnya ketemu dengan pejabat ya kita harus menyesuaikan di bagaimana cara bahasa kita ngomong gitu, kayak berarti bahasanya harus agak sedikit lebih formal. Tapi mungkin ada nih pejabat yang pembawaannya tuh friendly. Jadi kita juga harus jadi ikut friendly. Benar. Gak mungkin kan tiba-tiba misalnya bapak pejabatnya ngomongnya udah friendly nih, terus kita kayak terlalu formal. Berarti kita harus bisa menyesuaikan diri atau menempatkan posisi dengan siapa sih lawan bicara kita gitu. Dan itu diajarin dan juga dilatih terus sih. Benar-benar. Dengan penugasan-penugasan itu kan. Ya. Di Banda Aceh dengan penduduk yang segini banyak. Iya. Kita nggak tahu ketemu sama siapa. Iya, itu ya, karena di Banda Aceh di zamannya di masa kakak dan Bang Dika terus dulu ada berapa pasang sebenarnya yang ikut daftar? Jalur seleksinya gimana tuh? Iya, tahap-tahapnya. Segini banyak nih penduduk Banda Aceh nih. Biasanya kalau tahap-tahapnya gitu, tahapnya di tahun 2023 kemarin itu dapat 10 pasang. Jadi 10 agam dan 10 cewek. Ya. Nanti di situ biasa ada interview lagi. Mungkin yang daftarnya sekitar 30 lebih kemarin ya.
Kalau yang daftarnya ya kita belum jadi kurang tahu juga. Ya. Tahun ini tahun 2000 panjang banget ya. Kayaknya sempet deh ada di fotonya gitu. Aku ya yang lewat yang daftar berapa orang gitu kan. Itu ada sekitar 50 lebih sih. Dan alhamdulillah setelah kita di PM yang awal itu, terus kita bakal menjalankan interview, itu kita terpilih jadi 10 pasang. Nah setelah 10 pasang itulah 10 pasang inilah yang akan karantina gitu. Yang masuk ke babak pra-karantina dan juga karantina. Setelah dari situ baru dipilih nanti siapa yang masuk 5 besar, siapa yang akan mendapatkan selempang atribut dari situ. Berarti Bang Dika sama Kak Tika ini adalah Agam Inong yang terpilih ya dari sekian banyak ya Agam di Banda Aceh. Wah, semua orang ini Agam apa? Genex Agam. Iya. Segini ya kalau misalnya di Banda Aceh kriterianya sih apa tuh ya? Kriteria buat ini kan sebelum tes kan udah kalau lamar kerja di bawah usia 30, tampan, ceria, rapi ya itu. Iya kan syarat kerja di Indonesia. Untuk kriterianya sendiri ya, pastinya warga Banda Aceh. Wajib. Dia stay di Banda Aceh. Dan juga selain itu kita juga kan ketika interview itu ada banyak yang diinterview kan, mulai dari pariwisatanya, terus juga bagian psikologinya gimana. Nah kita ngelihatnya dari penilaian juri itu sih sebenarnya. Dan penilaian itu ya mutlak ada di juri dan juga diskusi bersama dengan Ikatan Agam Inong Kota Banda Aceh gitu. Sebenarnya selama dia punya tekad dan juga kemauan untuk belajar dan juga mau gabung, memang sangat sungguh-sungguh, pasti akan ada jalannya gitu untuk bisa gabung di Agam Inong Kota Banda Aceh. Kayak Dika tadi bersungguh-sungguh sampai 2 kali ikut, akhirnya gabung ya gitu. Sangat yakin gitu. Ini tahun ini pasti lolos nih. Berarti itu sudah tetapkan goalsnya ya. 2023 ya. Oke. Nah tapi dari Bang Dika sama Kak Tika sendiri ada nggak sih tips dan trik kenapa bisa lulus di Agam Inong ini kayak gitu? Kayak Bang Dika mungkin berarti kita postur penting ya. Kita selain postur isi kepala itu sangat penting. Jangan ikut aja kita. FOMO juga kan. Wah seru nih penugasan sama pejabat. Kita bisa penugasan di luar kota. Kita kayak kurang mempersiapkan di ilmu materi. Ya. Jadi kurang prepare juga gitu. Jadi materi itu sangat penting juga untuk kita mempersiapkan di malam grand final juga. Ya, itulah paling penting ya. Itu sebenarnya modal buat kita ya. Selain jadi pengetahuan buat diri sendiri ya, kalau mau jadi juara ya udah pasti panitia dari yang terbaik dong. Udah jelas ya. Jadi makanya ya kita buat diri sendiri perlu persiapin. Iya. Gitu. Terus kalau pengalaman yang paling menarik satu aja, Kak satu, Bang Dika satu yang paling menarik. Penugasan udah ada beberapa kali nih. Atau di karantina kali. Ada momen-momennya gitu kan, yang terkesan yang kena di hati kayak pengen diulangin lagi gitu. Sebenarnya kalau momen yang paling menarik, kalau di aku tuh selain kita ya bertemu dengan banyaknya pejabat-pejabat pemerintah gitu, hal yang paling menarik ketika aku gabung di Agam Inong adalah jadi bisa ketemu sama masyarakat dan juga buat kegiatan sosial. Karena dulu sebelumnya mungkin aku jarang untuk ikut organisasi yang yang terjun ke masyarakat, yang terjun ke sosial, kayak tadi misalnya pergi ke sekolah SLB, panti asuhan, aku jarang untuk pergi ke sana gitu. Tapi setelah aku gabung di Agam Inong, kayak aku jadi merasakan hal-hal itu gitu. Jadi itu sih sebenarnya hal menarik yang membuat aku tuh kayak, oke, aku akan stay di Agam Inong, apalagi sekarang jadi pengurus kan ya, biar aku juga tetap bisa untuk ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Karena itu tuh membuat kita jadi lebih, upgrade diri juga ya, terus juga makin kita merasa kayak aku harus bisa lebih jadi orang yang lebih bersyukur gitu kan, dengan kita buat kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu. Itu sih hal yang menarik buat aku. Kalau dari aku sendiri hampir sama juga apa yang dikatakan sama Atika. Jadi kayak berinteraksi sama orang banyak itu membuat kita kan ngecas energi lagi, dan juga selama proses menuju karantinanya itu kayak sesama finalis kayak sering-sering duduk bareng, sering coaching, bisa latihan bakat ya, latihan public speaking, koreografi. Itu menurut aku kayak nggak bisa terulang kedua kalinya. Sesama finalis juga sangat sefrekuensi lagi. Oh, tadi pas udah jadi finalis nih, ini bareng nih.
Sepasang memang sepasang. Iya. Sampai jadi latihan bakat bareng. Oh, bakat latihan nampilnya sendiri atau bareng? Nah, bakat itu nampilnya kita sendiri-sendiri. Oh, gitu. Misalnya aku kayak tadi aku bilang tadi, aku tuh fokusnya memang di seni tari. Jadi aku memang performnya kemarin nari dan juga jadi news anchor gitu. Nah, kalau Dika? Kalau Dika kemarin sebelum mengikuti Agaminong sempat mengikuti kayak olahraga taekwondo. Ya. Jadi bingung nih waktu penampilan bakat nggak tahu mau buat apa. Bingung juga nih. Aku kenapa bakat itu apa? Padahal ada nih, cuman kurang terasa aja. Bingung, pada akhirnya memutuskan udah bawa taekwondo aja. Dimana Dika bawa taekwondo sebuah kayak atraksi di atas panggung. Kayak apa? Atraksi kayak di atas panggung, mengajak kayak apa ya? Audiensnya ngajak. Udah mempersiapkan temen juga. Oh, jadi temen itu mau ajakin aku berantem gitu. Oh, show gitu. Komedi awal itu kayak ceramah. Jadi aku ceramah di atas panggung pakai sorban segala macam. Jadi si penonton ini terima dengan ngapain di sini? Aku di sini mau cari hiburan gitu. Bukan mau dengar ceramah dari kamu gitu. Ini di atas panggung, ya udah saling berantem aja gitu. Itu dari tim panitia tahu atau prank gitu? Sebenarnya udah briefing juga. Sebagian panitia udah briefing, tapi sama finalis enggak ya. Sama finalis tuh. Finalis? Enggak, itu teman-teman udah kurang lain, udah prepare juga dari dulu. Cuman bilang sama panitia aja. Nanti kalau ada teman aku yang naik, jangan kasih tahu ya, jangan dihalangin ya, naikin aja gitu. Bahkan juri juga nggak tahu. Keren doang. Konsepnya oke sih, keren. Kita ada dapat referensi dari mana sih bisa nampil bakat kayak gitu? Sebenarnya sering itu relasi kita penting ya. Sering ngobrol juga sama yang lain ya. Apa sih yang menarik dari taekwondo ini? Apa yang kita nampilin gitu. Cuman kalau emang gerakan kayak komse, prajugi juga biasa aja gitu, nggak terlalu menantang kali. Jadi kayak ngomong sama teman, sama orang juga, ini nih, kamu bagusnya gini. Oh ya. Cuman udah tahu konsepnya, yaudah kita eksekusi nanti bagaimana konsepnya. Keren banget. Tapi nih kan kita juga udah dengar ya dari cerita Kak Tika, dari Bang Dika sendiri, kayak mana sih perjalanan ikut Agaminong. Nah, kenapa sih Bang Dika dan Kak Tika sendiri bisa konsisten seproduktif ini gitu? Apa sih? Kenapa bisa gitu loh? Karena kan di usia kita sekarang kayak masih mau enjoy lah, chill lah. Tapi kenapa abangnya tetap dan kakak tetap still konsisten untuk produktif? Iya, karena itu ya. Itu yang buat kayak. Iya. Karena dia udah selesai nih, masa jabatannya selesai. Masih mau jadi pengurus juga nih. Iya, kenapa? Jadi kalau misalnya aku sendiri itu dari kecil tuh punya prinsip lah ya. Punya prinsip sendiri kayak oke, sampai kapanpun aku harus terus cobain hal-hal yang mau aku cobain gitu. Kalau mungkin tahun ini aku nggak siap buat cobain hal itu, oke, setidaknya sampai kapanpun aku akan terus berusaha untuk sampai wishlist aku tuh tercapai gitu. Ya, jadi mulai dari kayak pas SMP tuh aku fokusnya di tari misalnya kan, fokusnya di tari. Terus pas SMA juga aku mikir nih, kira-kira apa ya biar aku bisa menjadi orang yang produktif. Otomatis kan aku jangan cuman bisanya itu di bidang tari aja. Jadi aku mikir ngapain lagi ya selain tari. Jadi aku mutusin untuk pas di sekolah aku aktif tari itu di luar sekolah. Tapi ketika di sekolah aku waktu itu milih ekskul musik. Jadi pas SMA aku jadi punya dua hal yang aku bisa nih. Musik bisa, nari juga bisa. Gitu juga waktu kuliah aku nerapin hal kayak gitu. Aku akan fokus di tari itu di luar kuliah. Tapi di kuliah aku tuh akan belajar akuntansi. Terus juga di awal kuliah aku mutusin untuk gabung jadi announcer di salah satu radio di Banda Aceh dulu. Dan juga aku gabung di pers mahasiswa untuk jadi jurnalis. Jadi ada pas kuliah itu aku banyak kayak banyak ya. Kayak zaman sekarang tuh paling gak ada ya. Apa yang lo butuh gue ada. Mau jadi apa nih? Mau dapat aku versi apa nih? Jadi karena menurut aku produktif itu ya bisa juga dengan kita terus melakukan satu bidang. Tapi kadang kalau definisi produktifnya di diri aku sendiri adalah ketika aku bisa melakukan banyak bidang gitu. Walaupun aku tahu nih satu passion aku di tari, tapi aku juga harus tetap bisa gitu ngelakuin yang lain ya, gitu. Palu gak ada. Apa itu gue ada. Karena itu sangat sangat berpengaruh untuk sekarang.
dan jangka panjang juga ya. Gimana cara kita manage waktunya. Terus juga kayak sekarang aku udah tamat kuliah nih, jadinya aku kan kerja di bidang financial and accounting gitu. Tapi nggak cuma di bidang itu aja aku tetap bisa narik, bisa nulis dan lain-lain gitu. Jadi itu ngelakuin hal-hal yang produktif kayak gitu ataupun ngelakuin hal-hal yang banyak gitu tuh bisa ningkatin percaya diri aku, dan itu juga jadi kepuasan sendiri buat aku gitu. Sebenarnya produktif itu sangat menarik ya. Iya. Kita jalanin sehari walaupun itu full day, tapi kita kayak nggak ada habisnya energinya. Iya kan? Iya. Sebelum produktif sempat mikir juga waktu tamat sekolah, aku setelah tamat sekolah ngapain ya? Aku juga ngapain ya gitu. Bingung, jawabannya nggak ada gitu. Apa yang harus aku lakuin gitu kan? Kalau kuliah ya pulang kuliah 1 MK 2 MK ya. Setelah itu ngapain lagi nih? Kalau duduk 1 jam 2 jam udah bosan gitu kan? Ya udah pada akhirnya cobalah kayak masuk modeling, udah start modeling masuk, tiba-tiba kepikiran wah ya Agamemnon menarik nih, karena masih banyak waktu-waktu yang bisa kita ikut kegiatan organisasi yang lain. Maka dari itu dari situlah kayak kayak meyakinkan diri sendiri juga, nggak apa-apa lah coba aja dulu, nggak apa kita capek sekarang, nanti ujung-ujungnya kita juga jalanin aja sama-sama gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah juga aktif di pengurus ya, alhamdulillah. Sekarang di bagian Atika sendiri di eksternal, Atika sendiri di bendaharanya. Sama satu juga sih, kayak dari dulu tuh aku nerapin ambil resikonya sekarang atau kamu bakal stuck di situ selamanya. Jadi itu salah satu hal yang buat aku kayak oke, aku akan mengambil hal-hal yang mau aku coba, ngambil kesempatan kalau itu ada di depan mata. Ya kalau misalnya aku nggak coba dan nggak menerima semua resikonya, ya aku bakalan stuck terus di situ dan gak akan berkembang gitu. Gak akan berkembang. Iya. Kayak ada pepatah orang tua bilang kayak capek-capek sekarang, nanti senangnya di Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya itu ya kayaknya semua orang harus punya pikiran yang kayak itu. Karena kalau nggak akan mulai nih. Karena biasa kok laki punya kebiasaan, laki itu punya satu kebiasaan nih, contoh nih, laki yang senang main bola, dia pengen jadi pemain bola. Pikirannya kadang-kadang tuh stuck di satu tuh, ya kan, kita kadang kalau pengen satu udah nyaman nongkrong di warkop lah, udah kegiatannya berputar, repeat, itu diulang-ulangi gitu aja, jadi nggak ada sesuatu yang berubah dari kita. Kayak kalau perempuan mikirnya beda. Kayak orang kayak perempuan, kamu kayak ngapain sih kamu achieve sampai setinggi itu, apa yang mau dikejar, bukannya kodrat perempuan di dapur kayak gitu. Kan ada juga yang ngomong kayak gitu ya, kayak kita kurang setuju itu. Kita nggak setuju sesuai gitu. Tapi ada nggak sih dari kakak sendiri kayak pandangan orang tua kayak ngapain sih perempuan achieve setinggi mungkin pada akhirnya kodrat di dapur kayak gitu? Apa sih tanggapan kakak dengan omongan yang seperti itu? Ini nggak harus dapur, kayaknya beda ya, persepsinya harusnya beda kan? Ya cuman kan kayak banyak juga orang ngomong kayak gitu di TikTok, pada ngomong kayak gitu juga ya. Iya Wina, jangan marah-marah. Kebetulan juga kan ini Bang, ini konsolnya kita ngomong banyak lebar. Yes. Kalau misalnya aku sendiri sih kebetulan alhamdulillahnya dari keluarga aku tuh juga sangat suportif ya. Misalnya nggak yang menghalangi aku untuk nggak boleh kesana, nggak boleh kesini gitu. Malah dari orang tua aku sendiri juga mempush kami untuk kalau bisa nih tamat S1 langsung lanjut sekolah lagi, ataupun cobain hal-hal baru gitu. Jadi alhamdulillahnya aku juga dari keluarga yang sangat suportif akan kegiatan-kegiatan yang aku jalani dan aku lakukan gitu kan. Ya jadi mungkin kalau tanggapan-tanggapan yang kayak gitu bisa kita kasih penjelasan kali ya. Maksudnya kan kalau misalnya kita tuh sebagai perempuan ya harus untuk belajar ataupun meraih cita kita setinggi-tinggi mungkin gitu. Terserah kita nantinya mau ketika sudah berkeluarga itu mau menjadi apa gitu. Karena kan balik lagi, kita yang akan mendidik anak kita, kita yang akan mengurus keluarga kita, otomatis menjadi seorang ibu yang pintar itu akan jauh lebih baik gitu untuk mengurus keluarga. Makanya salah satu caranya untuk kita bisa menjadi seorang ibu yang pintar ataupun ibu yang nanti bisa mampu mengurus keluarga dan juga anak-anaknya, ya pastinya kita harus harus terus mengasah kemampuan-kemampuan kita dan skill-skill yang kita punya sih. Karena walaupun nanti kita belum tahu nih setelah berkeluarga mau gimana, tapi setidaknya itu akan sangat berpengaruh untuk keluarga kita. Kalau aku mikirnya sih gitu ya. Setuju banget sih. Tapi pada akhirnya peran orang tua ataupun keluarga itu sangat penting ya, kayak untuk kita achieve dan segala
gitu. Karena banyak juga perempuan terhambat dalam segala mimpinya itu karena larangan dari keluarga gitu. Tapi itu nggak memungkiri dan itu bukan bukan suatu kegagalan. Berarti Tuhan tahu itu takdir terbaik untuk kita sebagai anak kayak gitu. Itu buat semua orang sekolah dan terus belajar tuh harus ya. Iya, benar. Karena ya gimana pun kan ibu juga jadi guru pertama. Jadi kalau ya maksudnya kalau kita nggak berusaha mengupgrade diri, kita untuk anak cuma bisa ngasih tahu. Tapi kalau kita udah ngejalanin, kita bisa ngasih tahu pengalamannya kan. Kita bisa ikut ngajarinnya tuh. Nah, gimana ya? Belum tahu. Hanya ada di Beda konsepnya. Belum. Emang Adi dulu ya. Jangan. Ya, kalau misalnya dari laki gimana tuh kira-kira? Kalau soal pola pikir kita nggak setuju juga ya, perempuan endingnya harus di dapur. Belajar penting, sangat penting. Soal ayah nih. Soal ayah kan. Kita bagi laki-laki lah, kadang karena kebiasaan kali kalau misalnya Adi ngeliat sendiri nih, ketika Bang Dika kebiasaan dari sendiri juga yang dulu tuh susah diubah. Ada di zona nyaman tuh menarik sekali memang. Benar. Ya, kadang kita punya satu pekerjaan di situ aja terus. Padahal pekerjaan itu nggak ngekang kita buat bisa berkembang di tempat lain. Cuma karena posisinya nyaman, cuma kayak kita keluar warkop nongkrong nih, main game, Mobile Legends dan lain-lain lah. Posisinya nyaman. Jadi itu kita sanggup buat ulang terus. Tapi masalahnya umur terus bertambah nih kan, udah makin tua. Jadi nggak ada perubahannya. Udah nyampe ke umur harusnya kita mungkin udah punya keluarga atau kita udah bisa lah memberi untuk keluarga-keluarga kita juga. Tapi kita belum nyampe ke situ karena kita ada di zona nyaman tadi. Nah, kalau dari Bang Dika jadi. Tapi kalau dari aku sendiri, itu benar apa yang Abang bilang. Mereka berada di zona nyaman karena mereka belum menemukan titik terenak mereka di sisi yang lain. Mereka kurang gimana ya? Kurang kayak belum tahu keluar dari zona nyaman. Belum tahu mereka. Jadi mereka belum tahu step one pertama itu apa gitu. Setelah mereka udah tahu, oh gini ya cara kita keluar dari zona nyaman. Setelah mereka berhasil ataupun udah tahu step selanjutnya, mereka bakalan terus mengasah soft skill mereka sendiri gitu. Jadi langkah awalnya itu mereka nggak tahu keluar dari zona nyamannya aja. Tapi kalau udah tahu segala macam, mereka udah tahu arahnya kemana, bakat mereka di mana, potensi mereka di mana ya. Udah tahu lah kemana mereka harus arahnya, cuman ya karena masih nyaman, masih nyaman. Ya, tapi kayak lama-kelamaan ada sesuatu yang bakal berubah gitu ya. Ada sesuatu yang bakal berubah seseorang tuh karena temennya cek sesuatu, ya overthinking gitu Bang. Kadang aku makin ikut duta nih, yakin gue duta. Kayak nggak yakin nih gitu kan. Suara dia. Nongkrongnya sangat terpengaruh juga. Lingkungan ya. Tadi kita bicarakan ya, lingkungan itu sangat penting mendorong kita segala sesuatu kan ya. Minum dulu deh. Ya silakan. Oke, nah kita balik lagi nih ke Agam Inong tadi ya. Kita bicara banyak sekarang anak-anak muda yang kayak takut ikut event-event pageant kayak gitu. Nah, alasan takut banyak beberapa faktor yang mereka takuti gitu. Nah, salah satu faktor mereka takuti seperti kayak nggak berani ngomong depan umum. Terus kayak kan ada isu-isu negatif juga ya. Untuk cowok ikut event pageant itu ya pasti ada rumor-rumor negatif ya. Nah, dari tanggapan Katika dan Bang Dika sendiri, bagaimana sih tanggapan rumor-rumor negatif dalam ikut event-event pageant seperti ini kayak gitu? Karena kan sama abang yang ada di dalam. Kita kan cuma dengar isu doang. Terus sekaligus kayak ngayomi adik-adik yang takut nih ikut pageant. Nah, ini buktinya loh kakak-kakak dan abang-abang udah ikut pageant tuh senyaman ini kayak gitu. Mungkin sekarang tuh stigma kali ya bahasanya. Stigmanya tuh kenapa kadang orang jadi kurang tertarik lagi buat masuk komunitas. Sebenarnya kan kayak Duta Agam Inong Kota Banda Aceh ini lebih kepada komunitas ya. Komunitas. Salah satu hal kenapa yang membuat mereka itu jadi kurang tertarik nih untuk join komunitas ataupun join Agam Inong itu sendiri. Mungkin ya karena mereka itu sebenarnya mau. Nah, jadi kebanyakan dari orang-orang yang aku temuin kayak, kenapa sih gak ikut Agam Inong? Gak mau lah gini-gini. Padahal ya itu setelah aku coba ngomong lebih dalam lagi ke mereka tuh sebenarnya mau. Kayak mereka tuh mau, tapi mereka itu takut buat takut lah ikut Agam Inong. Nah, jadi kebanyakan dari mereka tuh kayak gitu. Mulainya tuh ya? Iya, mulainya itu mereka susah gitu karena rasa takutnya itu jauh lebih besar ketimbang rasa maunya mereka gitu.
ataupun keberaniannya mereka gitu. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, caranya untuk kita menghempaskan ya isu-isu negatif itu, ya caranya dengan ya tadi personal branding yang kita bangun tadi gitu. Personal branding yang kita bangun di social media, terus juga personal branding yang kita bangun ketika mereka ketemu kita secara langsung gitu. Dan itu berhasil sih sebenarnya kalau dari aku pribadi untuk orang-orang di sekitaran aku yang dulunya mereka nggak mau, tapi karena ngelihat karena aku ada di situ, terus aku juga aktif, banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan, jadi mereka kayak isu yang beredar itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kunci dari kita masuk ke join komunitas itu kan kita harus memilih komunitas yang tujuannya, yang di komunitas itu ada tujuannya kita gitu. Terus juga join ke komunitas itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa mengasah skill yang kita punya, di mana itu akan jangka panjang untuk kita. Kalau misalnya kita terus-terusan ada di zona nyamannya kita, terus kita terus-terusan petimang sama rasa takut kita, ya udah kita nggak akan pernah bisa maju gitu. Di situ-situ aja. Gitu. Nah, kalau misalnya terakhir nih kayaknya terakhir lah buat kita bisa tahu ya soal personal branding tadi. Jadi apa adanya atau perlu berubah diri buat bisa ada apanya? Kita nggak perlu jadi apa adanya, nggak perlu juga mengubah diri untuk menjadi apa adanya. Tapi kita harus tunjukin sisi terbaiknya kita. Sisi terbaiknya kita. Maksimalin sisi terbaiknya kita. Maksimalin dengan menggali potensi-potensi dan juga skill-skill yang kita punya. Jadi kita nggak perlu yang harus jadi apa adanya, nggak perlu juga untuk harus jadi yang tidak menjadi diri kita, tapi kita harus menunjukkan dan memaksimalkan sisi terbaik dari diri kita. Itu yang kita tonjolin gitu. Itu ya mungkin kalau dari pikir poin ya, maksudnya keren banget ya. Oke. Nah tapi sih dari Agem Inong sendiri kan kakak dan abangnya udah lengser ya. Kenapa sih mau tetap kontribusi nih di Agem Inong sampai sekarang udah 2024 gitu? Soalnya udah lengser kan ya? Iya udah. 2023. 2023 lengser udah tahun. Ya. Yang sekarang udah terpilih belum sih? Udah terpilih. Sekarang lagi proses menuju ke PDWA provinsi. Oh jadi ini lagi prepare untuk persiapan provinsi. Kapan? Tanggal 18 masuk karantina ya? Iya. 23 itu malam penobatan. Oh, hari ini udah 12, bentar lagi gitu ya? Iya, lagi siapin untuk itu. Kami udah lengser soalnya. Tapi masih ikut nggak? Iya. Alhamdulillah mereka kan? Masih. Kenapa maksudnya udah lengser? Kenapa masih mau join nih di Agem Inong ini? Ada mungkin boleh jika dulu. Boleh jika dulu. Cinta itu udah di banda. Cinta itu dari ini ya. Cinta itu Agem Inong. Karena dari dulu kayak banyak banget sisi positif yang Andika sendiri dapatkan di Agem Inong, tapi kayak udah lengser lah. 1 tahun itu kayak ngerasain kita udah lengser nih, cepet banget gitu kan. Karena pengen ngerasain yang kita betah di Agem Inong. Makanya dari situ kayak alhamdulillah ikatan percaya juga sama Dika pribadi untuk bisa gabung di pengurus di ikatan Banda Aceh. Tapi kalau misalnya duta tuh emang jangka waktunya 1 tahun ya? 1 tahun. Iya 1 tahun. Kalau setiap tahun berganti berarti. Iya. Tapi memang pernah dengar kayak 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Iya. Oh, keren ya. Tahu gitu tagline-nya. Seumur hidup menginspirasi. Gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan biar teman-teman pada ngedengerin nih obrolan kita hari ini. Kakak dan abang-abangnya nge-guide kayak anak-anak di luar sana atau Gen Z di luar sana tuh mau join Agem Inong, tapi mereka masih takut dengan berbagai ketakutan di diri mereka. Ada nggak sih saran atau beri mereka semangat ke anak muda zaman sekarang? Saran, pesan gitu ya. Ya sebagai closing statement kita. Iya. Kita yang belakang. Mungkin dari milenial sendiri masih mau join Agem Inong enggak? Umurnya cukup ya? Berapa umurnya nih? Gimana dari batasannya? Dari 18 sampai ke 25 ya. Oh iya. Itu udah maksimal kan. Berarti milenial itu emang udah jauh. Ya tapi Gen Z gen apa ya sekarang kan? Iya gitu. Ini Gen apa? juga lagi. Iya. Mereka kan baru layarnya udah kena gadget kan? Iya. Kalau kita udah berapa tahun? 5-7 tahun baru kita kenal gadget ya. Kalau milenial kaget 30-an gadget. Mereka kenalnya harus gadget. Mereka enggak ada gadget nggak.
Iya, kecilnya videonya TikTok udah buat sendiri tuh. Kita bilang lewat terus ya. Bisa menghasilkan uang. Ya, konten kreator kan mereka. Gitu. Dan apa konten kreatornya? Oke, gimana nih? Kalau dari etika pribadi, pesan buat seluruh anak muda yang ada di Banda Aceh, ataupun kamu yang lagi nonton ini, jangan pernah takut untuk mencoba, tetap untuk menjadi orang yang produktif, dan jangan terus ada di zona nyamannya kamu. Ambil resikonya, atau kamu akan stuck di situ selamanya, dan juga jangan jadi orang yang selalu mempertimbangkan mood dalam memulai sesuatu. Jangan menunggu mood untuk beraksi, tapi menciptakan mood ketika kamu beraksi. Namanya ya. Satu lagi, kalau Naya. Waduh, kalau Naya. Kalau dari aku sendiri, intinya apapun kecobaannya, kita udah berani mencoba dalam hal apapun, maupun rintangan seberat apapun, intinya kita udah berani mencoba. Jadi apapun ke depannya, jalanin aja. Jangan pernah dengerin omongan orang lain di belakang sana. Mungkin omongan orang luar sana bisa menjatuhkan kita. Bahkan selangkah kita mau mengikuti suatu organisasi, ada sedikit omongan orang lain bisa menjatuhkan kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mencoba? Kalau bukan kita, siapa lagi? Wih. Itu dia kita hari ini kedatangan Kak Tika dan Bang Dika dari Agaminong Banda Aceh. Iya. Jadi buat teman-teman ya, tetap pantengin kita karena nanti di episode lain kita mungkin bakal datangin duta-duta yang lain. Hari ini Banda Aceh, mungkin ada yang terbaru lagi nanti ya. Besok mungkin di 10. Ya bisa jadi. Semua mungkin aja ya. Tapi kita makasih buat Kak Tika dan Bang Dika yang udah datang. Semoga itu menginspirasi buat kita semua. Nah, buat teman kita yang Gen Alpha ya, konten kreator TikTok, silahkan foto masukin, oke? Jadiin tuh. Oke, itu dia. Makasih buat hari ini, Kak Tika dan Bang Dika. Hadi. Makasih, Wina. Ya. Sampai jumpa lagi di Natok Show di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.